Halo Sobat Postik. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 3 Nganjuk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wow. Mereka adalah alumni SMA Negeri 3 Nganjuk dan juga mereka adalah perintis Postik loh. Yuk kita kenal sama mereka. Halo Kak Dava. Halo Aurin. Halo Kak Aul. Halo Laurin. Gimana nih kabarnya? Kalau aku sendiri, alhamdulillah kabar aku baik banget, mulai dari fisik maupun mental. Dan kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Suasana lagi seneng-seneng nih Iya. karena lagi ada MLS, lagi ada adik baru. Kalau Iya. Kak Dava sendiri gimana nih? Alhamdulillah sangat sehat banget. Ya kayak Aulia sih sehat secara jasmani dan rohani karena kita nggak bisa ya sekarang memandang kesehatan seorang itu hanya berdasarkan looknya Iya, itu iya. bagaimana gitu sih. Tuh. Nah, aku seneng banget nih Mas Dava dan Kak Aul bisa datang di SMP Negeri 3 Nganjuk. Dan aku tadi juga intip loh kalau Mas Dava dan Kak Aul membagikan berbagai pengalaman di Joglo bersama adik-adik yang baru masuk. Iya betul. Iya, tadi kita sempat belajar bareng ya Aulia. Iya, kita berbagi pengalaman, sedikit berbagi materi mengenai edukasi gizi, edukasi kayak segi-gelar nikah gitu. Iya, dan juga tentang membentuk remaja yang berkualitas di tema kegiatan kita hari ini tuh belajar gen ngerti. Nah, Tuh sih. Belajar kan ngerti. Iya, selama ini kan kayak belajar itu cuma ngomong aja ya, tapi di Iya, sini betul. kita kayak FGD, Focus Group Discussion, jadi kita di sana belajar bareng-bareng, nggak saling ngepinterin, tapi Iya. saling belajar satu sama lain. Karena remaja kuat hadapi masa depan dengan hebat. Betul sekali. Terus sih, Dan tadi tuh aku sempat stuck di Mas Dava. wow, Ya, takut banget loh. betul. Stalker nih ya. Mm-mm. Nah, Mas Dava itu sempat menang duta genre ya. Ya, alhamdulillahnya tahun ini aku dipercaya oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk menjadi juara 1 duta genre Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Wah, keren banget guys. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih itu Kak duta genre? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Iya, untuk duta genre sendiri teman-teman, mungkin teman-teman selama ini kayak mengenanya duta ya. Cuma di sini adalah duta genre. Duta genre adalah duta generasi berencana. Karena selama ini kita berpikir bahwa berencana itu kalau sudah tua. Tapi Iya. padahal karena saat ini tuh saatnya yang muda yang berencana. Karena apa? Mulai dari sekarang ya, ada yang namanya salam genre. Salam genre, oke. Salam genre sendiri itu ada 3, yakni ada stop tolak pernikahan usia dini, terus seks pranikah sama nafsa. Nafsa sendiri narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, di genre ini sebagai ajang remaja yang mempelopori remaja-remaja yang Kabupaten Nganjuk khususnya untuk dapat menghindari 3 KRR ini. 3 resiko kesehatan reproduksi remaja gitu. Gitu. Mas Dava dulu juga berprestasi loh di SMA Negeri Nganjuk. Boleh dong diceritain apa aja sih prestasi Mas Dava yang didanakan untuk SMA Negeri Nganjuk? Oh. Tahu juga ada pastinya. Oh ya, kalau gitu Bisa dari diceritakan. awal dulu deh, dari Oke, awal. Kak Aul gimana nih? Oke, jadi sedikit cerita dulu pengalamanku di sini tuh mungkin prestasi aku dulu di SMA dikit sih masihan sedikit, mulai dari pengurus OSIS juga lalu buat perintis podcast ini, Podstik ya, Podstik Iya. ini dan dulu cuman kayak ikut shoot ada acara-acara event-event gitu ataupun buat konten-konten untuk sekolahan gitu. Gitu, dia sangat berjasa banget loh guys. Ya betul, dari mulai awal Iya. mendirikan ini Iya. podcast ini sampai memiliki semua peralatan loh guys. Iya, kalau kita bisa flashback ke postik zaman dulu ya, itu kayak bener-bener kalau kalian bisa lihat nih postik zaman dulu di YouTube itu kayak bener-bener amburadul banget. Betul. Tapi banget. Tapi sekarang lihat, you know the future of Tada! postik, wow, gitu ya. Dan pikiran sendiri, terus juga perlengkapan yang memadai. Iya, terus kalau mencerita nih di SMP dulu. Oke. Di SMP dulu gimana ya? SMP tuh masa-masa yang menurut aku lebih enak daripada SMA. Betul. Tapi nggak tahu kenapa dulu waktu SMP dulu aku pengen cepet-cepet SMA ya, Wak ya. Giliran SMA pengen balik ke SMP. Iya, karena mulai dari infrastruktur pembangunan SMP 3 ini benar-benar maju banget, wow. Terus juga dulu itu SMP dulu aku pernah jadi ketua OSIS. Iya. Ya itu ketua OSIS pandemi ngempet banget gitu ya. Iya. Iya, terus Betul. juga dulu itu pernah apa ya? Itu pas Sarada dulu di sini ada Sarada ya. Iya. Pasti. Iya, dulu aku fokusku di Sarada itu juga pernah menang lomba best danton. Jadi kalau mengira saya tidak bisa menjadi danton, dulu saya danton. Cuma di SMA ini ya saya juga sempat ikut gempa. Gempa itu kayak paskinya Semada gitu. Iya, gitu sih. Untuk saat ini, dulu aku juga bergabung di Forum Anak Nganjuk.
Terus sekarang baru Forum anak. iya, forum anak sendiri itu kayak forum yang disediakan dinaungi oleh dinas sosial. Nah, untuk tahun ini sendiri baru deh aku bisa bergabung di Duta Genre, apresiasi Duta Genre tahun 2023. Wah, keren banget Gitu. guys. Nah, Sobat Posting, keren banget ya Mas Dava dan Mbak Au, prestasinya sangat banyak nih pasti ya. Kalau mau ngulik tentang posting nih Mas, gimana sih cerita kalian untuk merintis posting kali ini? Oke, kalau dari Aul sendiri gimana? Aul? Oke, jadi dulu itu kita nggak nyangka ya bahkan gue bikin podcast. Oke, awalnya itu kita beli mic baru kecil gitu buat Iya. buat apa ya? Buat shoot konten guru gitu loh deh. Iya. Habis itu kita nyoba-nyoba, terus kita nyoba ngomong satu sama lain di lab IPA. Nah waktu itu sore-sore banget, terus kita nggak tahu kenapa bisa langsung saut-sautan gitu. Terus kita, wah ngide bikin podcast gitu, iya betul. Awalnya kan kita kayak mikir apa ya, podcast yang nggak biasa. Nah lalu kita mikir podcast yang bahasa Inggris. Tapi karena iya betul bahasa Inggris. Tapi karena pada saat itu kita ya gitu deh, itu akhirnya bahasa Indonesia aja. Terus akhirnya ya alhamdulillah ternyata podcast kita lanjut sampai sekarang. Iya, dan juga dulu tuh kita benar-benar nge-challenge diri untuk bisa bahasa Inggris di podcast ya. Dan Iya, juga aku betul. harap kedepannya juga posting ini bisa berkembang, bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bisa juga melestarikan budaya bahasa Jawa, terus Nah, bahasa iya, Inggris. iya, betul. Karena juga bahasa Jawa itu termasuk dari salah satu bahasa yang sangat kita hormati Iya, banget ya di sini ya. Apalagi kita kan di Jawa yang Jawanya masih Iya. kental gitu ya. Iya, apalagi di era sekarang ya, di era dimana anak muda banget ini kayak memikirkan bahwa bahasa Jawa itu kayak bahasa kampungan, padahal enggak. Iya, tentunya juga kita lahir di tanah air Indonesia ini ya untuk mensukseskan bahasa Indonesia dan melestarikan budayanya itu sendiri. Gitu. Terus apa ya? Awal-awal kita pakai bahasa Inggris, terus kita juga melihat ya kemampuan bahasa Inggris kita ya. Masih, Gitu. ya. Ya jadi kita langsung ke bahasa Indonesia dan alhamdulillahnya juga diterima oleh teman-teman posting sampai saat ini. Love banget untuk kalian. Wow. Nah, boleh nih Kak Dava menceritakan tentang pengalaman Kak Dava yang tadi diceritakan di Joglo. Oke, untuk pengalaman tadi di Joglo overall, aku sangat salut banget ya sama adik-adik kecil aku nih kelas 7 baru-baru ini kayak bener-bener wajah baru SMP negeri jangan cuy, wajah baru kayak bener-bener dulu itu nggak ada anak-anak yang kayak gini, tapi Iya, betul. tiba-tiba muncul anak-anak yang hebat-hebat banget mulai dari segala jenis suku, agama, ras itu ada di situ dan itu aku apresiasi banget bahwa menunjukkan bahwa tentang SMP Negeri 3 Nganjuk ini benar-benar dikenal banget ya Iya. sekarang ya. Sekarang alhamdulillah Wow. terus Terus- jadi itu termasuk SMP favorit ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus tadi aku juga lihat adanya itu benar-benar antusias banget mulai dari ngejawab pertanyaan yang udah kita sampai di awal, terus ngikutin games, terus habis itu mulai dari nge-scan pun mereka antusias Iya. banget buat Antusias ngisi. Iya, betul. Iya, ngomongin soal scan juga ya. Tadi kita tuh sempat nge-scan yang namanya link barcode tentang edukasi gizi. Nah, di salah satu part kelasku tadi nih, Aurin, Iya. yaitu tentang edukasi gizi, tentang kenapa sih kita harus memenuhi gizi yang seimbang ya, Aul ya? Iya. Karena apa, Aul? Tadi kan seperti yang kamu jelasin adalah dirimu. Gimana? Oke, kenapa jadi kita harus kenapa edukasi sih kita gizi? harus memenuhi gizi dalam tubuh kita? Karena ketika kita tidak memenuhi standar kecukupan gizi kita akan mengalami stunting. Nah, for information ya, Kementerian Kesehatan itu mengatakan bahwa masalah terbesar saat ini di Indonesia yaitu stunting, dan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan 2024 stunting harus turun sekitar 14%. Iya, dan juga itu diatur di UU Peraturan Presiden ya nomor 72 tahun 2021 itu yang menjelaskan tentang bagaimana angka stunting itu harus bisa turun. Nah, itulah hadirnya Duta Genre itu sendiri. Jadi kira untuk membantu mengatasi stunting, memberi edukasi gitu ya. Iya, dan juga aku pengen teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang Duta Genre ya, mungkin kedepannya bisa follow aja di Instagram aku bawah ini. Nanti bisa ditaruh ya editor ya, Iya, editor bisa betul. ditaruh. Terus juga aku pengen nanti setelah kalian melihat-lihat tentang edukasi gizi ya, silakan scan barcode yang ada di mana nih, Bang nih? Gimana nih di Sini, bawah aja di bawah di sini nanti kasih barcode-nya ya. Jadi di sini barcode itu silakan kalian isi tentang apa yang telah kalian pelajari di situ ya. Oke, lanjut. Lanjut. Mungkin mau ada diceritakan lagi? Ada sih, karena yang pertama tentang Duta Genre tadi ya. Iya. Ngomongin soal Duta Genre. Duta Genre itu kita nggak bisa tentang ngomongin soal duta saja, tapi juga ada
kerja keras dibaliknya untuk memperoleh itu sendiri. Iya, Nah, kerja kerasnya banget. iya, dan di situ aku juga terima kasih pada Aulia, ini teman aku salah satunya. Walaupun kita tidak keluarga ya, tapi kita bisa menjadi sosok keluarga. Iya. Dan juga itu aku jelaskan juga di video aku, nanti kalian lihat aja di Instagram aku ya, tentang arti keluarga. Arti keluarga sendiri itu menurut aku bukan hanya yang sebatas darah, sebatas keturunan, tapi dimana kita bisa diterima, di welcome, bisa diterima pulang, dirangkul ya ceritanya. Nah itulah arti keluarga bagi aku, gitu. Kau ada yang mau diceritakan? Aku cerita apa ya? Aku belum ada sih kayaknya. Iya, kalau aku juga biasanya nih Audrey, ya. Nama sekarang tuh susah banget ya. Aurin, ngomong soal exit juga nih. Exit ini kedepannya mau di prospeknya mau dibikin kayak gimana sih? Nah, pastinya juga akan dibuat lebih maju dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang. Oh, gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin akan berkolaborasi dengan ekstra-ekstra yang ada di SMN Gitgen. Oke, jadi stay tune aja dulu nggak sih? Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu. Dan juga aku pengen nih, nanti kan yang kebanyakan mungkin yang lihat adalah sobat-sobat Sispega ya. Iya, Dan aku pengen di sini adik-adik, semuanya teman-teman ya, aku manggil teman-teman aja. Iya, teman-teman. Kalian nggak usah minder, nggak usah takut bagaimana background keluarga kalian, background status sosial kalian, background bagaimana kalian dibentuk pada dulu kala. Itu tidak bisa menentukan bagaimana kalian sekarang. Iya, Tapi bagaimana kalian bisa merubah diri kalian, bagaimana kalian bisa merubah sosok diri kalian yang seperti ini yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjadi sosok be the best version of yourself. Wow, Ya, jadi versi terbaik dari diri kalian. Cukup menjadi versi terbaik, bukan harus mencontoh orang lain. Kita nggak perlu mencontoh ya, Aulia ya. Karena apa, Aul? Kenapa kita nggak boleh mencontoh orang lain? Karena kita sudah memiliki, ya karena setiap orang memiliki potensi diri masing-masing dan setiap orang juga sudah diberkati kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak perlu mencontoh aku ingin menjadi dia. Tapi kita kan tidak tahu dia tuh yang berdalamnya tuh kayak gimana, kita tidak tahu. Iya, dan juga Aurin nih, aku juga pengen bareng-bareng karena mumpung jadi Duta Genle ya, aku di sini juga pengen menyampaikan di posting ini untuk bisa bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Mulai dari sekecil makan yang sehat sesuai isi piringku. Nah, karena aku juga pernah baca nih di buku yang salah aku baca itu tentang teenager is the best of time in the worst of time, yang artinya dimana masa remaja itu bisa menjadi masa yang emas untuk bangsa Indonesia tahun 2024. Bisa juga masa remaja ini menjadi masa yang menjadi perang kita. Perang kita dalam artian apa? Menghancurkan sendiri. Iya. Dan aku juga mau nambahin, Mas Dava nih, ternyata remaja itu merupakan pondasi terkuat kita untuk membangun bangsa gitu. Iya, karena digadang-gadang nih tahun 2045 adalah the gold generation, angka usia produktif lebih banyak daripada angka usia tidak produktif. Jadi aku tunggu torehan prestasi kalian di masa ini, bukan masa depan tapi masa kini. Iya, karena saatnya yang muda yang berencana. Oke, mantap. Nah, aku juga melanjutkan Mas Dava mengenai remaja. Nah, remaja itu juga identik dengan gagal. Audrey pernah gagal nggak sih? Aku tanya, Audrey pernah gagal nggak? Pernah dong pastinya. Pernah dong. Mas Dava pernah gagal nggak? Pernah sekali. Oke. Nah, pastinya aku di sini juga untuk sampai di titik sekarang, pastinya aku juga melewati masa-masa sulit, masa-masa disclaimer, aku bukan orang yang sekarang sudah sukses. Disclaimer, aku sekarang juga bukan orang yang sudah naik daun, yang sedang lagi tingginya. No, aku sekarang sudah sama-sama berproses, sama-sama mencari jati diri. Aku mau sampaikan ke teman-teman semuanya, kegagalan itu bukan dari akhir dari sebuah perjuangan. Kegagalan menurut aku itu bukan gagal, bukan gagal, tetapi belum berhasil. Iya, itu kayak kita pakai filosofi batu loncatan gitu ya. Batu loncatan. Kita sebagai pengalaman. Iya, batu itu kan kalau jatuh mau buat pijakan kan perlu dilempar ya. Iya. Perlu ditaruh bawah terlebih dahulu baru bisa kita pijak. Iya. Jadi filosofinya kayak gitulah. Kegagalan adalah salah bentuk dari batu loncatan kita untuk menuju kesuksesan. Gitu sih dari aku ya. Iya. Mungkin ada saran lagi bagi anak-anak SMN Gitgen Anjing nih. Cukup sih dari aku ada yang tambahan lagi? Sedikit tambahan lagi sih karena yang masalah mengenai kegagalan tadi, untuk yang belum merasa puas dengan pencapaian kalian, terus maju. Mungkin jika kalian gagal itu mungkin itu adalah waktu dimana kalian istirahat sejenak, tapi jangan pernah pantang menyerah ya, jangan pernah berhenti. Nah, pokoknya jangan pernah berhenti.
nanti untuk terus maju. Gitu, dan juga aku tunggu kalian join di Apresiasi Duta Genre tahun 2024. Oke, jangan lupa ya guys. Nah, makasih nih Kak sudah mau menyempatkan mampir di SMA Negeri 3 Nganjuk dan juga udah memberikan beberapa cerita dan pengalamannya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Aurin, dan kita mau say close dulu ya. Iya. Say goodbye ke sobat Postik. Postik kita ya. Postik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dadah. Dadah.